akan menjelaskan tentang Irak pada masa Perang Dunia II, Irak pada masa munculnya politik Saddam Hussein, dan pecahnya perang Irak dan Iran. Anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang, yang pertama yaitu diantaranya Retno Anda Putri, Vika Lestari, Novita Sari, Fabiatul Ardihia, dan Rizky Afianto. Nah, di sini kami akan membahas 4 permasalahan topik besar. Yang pertama yaitu Irak di masa pergolakan, yang kedua yaitu Irak pada masa Perang Dunia II, yang ketiga adalah munculnya Saddam Hussein di politik Irak, yang keempat pecahnya perang antara Iran dan Irak yang terjadi pada tahun 1900-an. Baiklah, yang pertama, Irak pada masa pergolakan. Sejarah mencatat bahwa Irak merupakan salah satu negara yang kuat di kawasan Timur Tengah. Negara ini dikenal sebagai tempat awal peradaban manusia, di mana kita tahu bahwasannya lembah Mesopotamia itu awalnya dari Irak, yaitu bangsa Sumeria. Sejak era pemerintahan modern, yaitu ketika Irak mendapatkan kemerdekaan dari Inggris tahun 1922, sejarah menunjukkan bahwa Irak merupakan salah satu negara yang keras di Timur Tengah. Karena dengan intrik-intrik politiknya, dengan menghalalkan cara untuk mengintimidasi kekuasaan, termasuk dengan kudeta berdarah untuk menggulingkan pemimpin yang sedang berkuasa. Namun, kemerdekaan nyatanya tidak memadamkan gejolak-gejolak yang terjadi sebelumnya. Praktik-praktik perebutan kekuasaan terhadap penguasa Irak masih saja terjadi. Sejak terbentuknya pemerintahan monarki sampai republik, Irak mengalami berbagai situasi yang mencekam. Silih bergantinya penguasa Irak selalu disebabkan oleh kudeta dan kudeta. Pada masa pemerintahan Raja Faisal I yang diangkat oleh Inggris tanggal 27 Agustus 1921, munculnya masalah yang krusial yang mengancam keberlangsungan penguasa maupun stabilitas di Irak itu sendiri, yaitu rongrongnya kelompok suku Efrat Tengah yang melancarkan pemberontakan. Selain itu, terjadi pemberontakan diantaranya yaitu pemberontakan dari suku Kurdi. Pemberontakan suku Kurdi memang bukan hanya menjadi masalah dalam negeri Irak, tetapi menyangkut negara lain, karena suku ini tersebar di perbatasan Irak dan beberapa negara sekitarnya, sebagaimana yang diucapkan oleh Leo Zawski, yaitu pemberontakan besar pecah pada tahun 1922 sampai 1924. Kemudian pemberontakan tersebut berlanjut lagi pada tahun 1930 sampai 1931 dan akhirnya berakhir pada tahun 1932 di bawah pimpinan Sheikh Mahmud dari Sulaimaniyah. Nah, pemberontakan itu setelah menjadi masalah dalam negeri, Irak juga mempunyai segi internasional. Hal ini disebabkan oleh tinggalnya suku Kurdi di wilayah di luar Irak, yang mana mereka sangat kompak dan sering terjadi bahwa yang mendesak menyeberangi wilayah Irak untuk kemudian tinggal di daerah suku Kurdi yang ada di negara lain. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raja Ghazi pada tahun 1933 sampai 1939 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Jenderal Baksh Siddiqui. Baksh menilai pemerintahan Ghazi di bawah kekuasaan Barat tidak akan mampu menghadirkan kemajuan dan kestabilan di Irak. Namun beruntungnya bagi Ghazi, dia tidak menjadi korban dan kudeta yang dilancarkan kepadanya. Selanjutnya, Raja Faisal II pada tahun 1953 sampai 1958. Yang menjadi penggantinya juga mengalami hal yang sama, yaitu kudeta. Namun beliau mengalami kudeta lebih tragis karena dia terbunuh bersama Abdulillah sebagai wali mahkotanya dan Nurul al-Said sebagai perdana menterinya. Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Jenderal Abdul Karim Qasim pada tahun 1958 sampai 1963. Qasim merupakan presiden pertama dalam sistem pemerintahan Republik Irak. Qasim sendiri tercatat juga pernah melancarkan kudeta kepada pemerintahan sebelumnya.
Namun ia harus mengalami hal yang sama. Dia dibunuh pada tanggal 8 Februari pada tahun 1963. Keadaan ini menggambarkan realita perpolitikan di Irak yang keras. Selain menghadapi intrik-intrik politik yang mengarah kepada kontak fisik dengan kudeta-kudeta berdarah, Irak juga menghadapi tantangan lain yang tak kalah membuat repot para penguasanya. Komposisi rakyat Irak yang majemuk dipandang dari segi sosial agama mengundang masalah tersendiri. Rasa nasionalisme mereka yang meragukan. Jika tidak dapat diatasi, masalah ini bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu siap meledak yang mengganggu kestabilan di Irak. Selanjutnya, Irak setelah Perang Dunia II. Peristiwa yang terjadi pasca Perang Dunia Dingin, khususnya setelah berlangsungnya Perang Teluk II yang menjadikan Irak sebagai pihak yang kalah dan menerima akibatnya sejak saat itu sampai sekarang. Penelitian tentang dinamika konflik tersebut diarahkan pada realitas dan hakikatnya di balik konflik berkepanjangan antara Irak dan Amerika Serikat yang berujung pada invasi Amerika Serikat ke Irak, serta untuk mengetahui sejauh mana dampak dan pengaruh invasi Amerika Serikat terhadap negara Irak dan proses perdamaian yang sedang terus diupayakan di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya yaitu sejak Perang Teluk II, Amerika sebenarnya telah merancang berbagai cara untuk menaklukkan Saddam Hussein, baik dengan pemberian sanksi, embargo ekonomi, dikeluarkannya berbagai revolusi PBB untuk melemahkan kekuatan persenjataan Irak, sampai usaha pembunuhan terselubung maupun terang-terangan yang dilakukan oleh Amerika. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Sementara invasi Amerika ke Irak bulan Maret 2003 yang lalu adalah sebagai salah satu bagian dari kebijakan pemerintahan George Bush sekarang, tapi menjadi prioritas utama untuk memuluskan agenda-agenda lainnya yang tersembunyi. Alasan kepemilikan terhadap senjata pemusnah massal, upaya untuk menjadikan Irak sebagai negara demokratis dan lebih terbuka, dendam pribadi George Bush terhadap Saddam Hussein, dan ancaman terorisme maupun keterkaitan Saddam Hussein dengan Al-Qaeda. Meskipun memang bisa dijadikan dalil oleh Amerika untuk memberangus Irak, tetapi fakta di lapangan dan hati maupun nurani jernih umat manusia tidak bisa dikelabui. Nah, untuk itu semua hanyalah sebagian dari alasan dibalik adanya agenda baru, agenda tertentu, maksud saya, yang telah lama dirancang oleh pengambil kebijakan di pemerintahan George Walker Bush. Dengan demikian, tidaklah berlebihan bila mengatakan bahwa di balik invasi Amerika terhadap sejumlah agenda tersembunyi yang sedang dijalankan oleh negara adidaya itu. Agenda tersebut ada yang memiliki dampak yang langsung bagi Amerika berupa keuntungan materi maupun kepuasan batin setelah berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya. Ada pula yang berupa kemenangan atas nama hegemoni politik, ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Di samping itu terdapat banyak sekali dampak ikutan maupun realitas yang terungkap di balik konflik Amerika dan Irak yang telah berlangsung lebih dari 2 dasawarsa tersebut. Di balik segala alasan Amerika untuk menginvasi Irak terhadap agenda tersembunyi yang telah dirancang dan diperhitungkan dengan sangat matang oleh pengambilan kebijakan di Amerika. Di samping itu terdapat realita yang tak sempat mereka pikirkan atau sengaja mereka abaikan dari dampak invasi mereka kepada Irak. Dampak bidang politik adalah terjadinya perubahan konstelasi politik internasional yang cukup signifikan, yang implikasinya sangat luas, mengarah kepada terjadinya konflik-konflik
susulan yang semakin memanaskan suhu politik dunia. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi kawasan Timur Tengah, tetapi Timur dan Barat, tetapi juga dunia secara keseluruhan. Akan terjadi pergeseran kekuasaan antara Timur dan Barat. Peran PBB akan semakin terkecilkan dan akan muncul kekuatan-kekuatan dunia baru yang potensial untuk menahan laju keserakan Amerika untuk menguasai dunia. Kekuatan dunia akan semakin terkonsentrasikan ke arah kawasan Timur Tengah. Kondisi ini nantinya akan memunculkan terpolarisasikannya kekuatan dunia menjadi dua kekuatan utama, yaitu Islam dan Barat. Namun hal ini justru diawali dengan semakin kuatnya cengkraman Amerika untuk menguasai kawasan Timur Tengah. Realita berikutnya adalah bahwa kemenangan Amerika pada hakikatnya adalah kemenangan Zionis Israel. Karena keinginan mereka yang telah lama dirancang untuk memuluskan didirikannya dengan Israel Raya semakin mudah untuk diwujudkan. Dan itu dilakukan melalui perpanjangan tangan Amerika. Dengan demikian, Israel akan semakin dapat leluasa untuk menjalankan berbagai kebijakan politiknya untuk semakin memojokkan perjuangan Palestina dan melemahkan bargaining politik negara-negara Arab. Dalam bidang ekonomi, bahwa motivasi utama Amerika menginvasi Irak adalah untuk meraih keuntungan yang besar dari minyak Irak tersebut. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Amerika merupakan negara yang kebutuhan akan energi minyak terbesar di dunia. Realitas lainnya adalah adanya perseteruan antara mata uang euro dan dolar, faktor yang sangat krusial yang bisa sangat mempengaruhi hidup matinya perekonomian Amerika tersebut. Kemudian keberanian Saddam untuk menggunakan euro di saat perekonomian Amerika sedang sekarat, membuat para pihak Amerika karena hal ini bisa mendorong negara lain untuk menggunakan euro tersebut, yang implikasinya bisa membuat US dollar menjadi sekarat, kehancuran Irak sebagai suatu bangsa. Kemudian kekalahan Irak menjadikan negara tersebut menjadi kehilangan jati diri kebangsaannya, karena elemen-elemen kenegaraan yang menjadikan dasar berdirinya suatu negara ialah sudah tercabik-cabik akibat perang. Kemudian, negara yang telah melewati fase perang selalu mengalami kehancuran total di segala bidang. Dalam mengatasi kondisi tersebut adalah sebuah realita yang tak dapat diubah bahwa langkah penanganan yang berupa rekonstruksi pasca perang diperlukan. Amerika Serikat dalam sejarahnya telah 2 kali memberikan bantuan luar negeri yang diterapkan dalam rekonstruksi pasca perang. Kedua kebijakan tersebut dikenal dalam nama Marshall Plan dan rekonstruksi Irak. Baik Marshall Plan maupun rekonstruksi Irak tersebut merupakan 2 bantuan luar negeri yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi negara pasca perang. Bantuan-bantuan luar negeri ini yang difokuskan pada perbaikan kondisi kehidupan masyarakat tersebut dan mengalahkan pertumbuhan ekonomi dari negara sasaran yang menerima bantuan tersebut, maupun Eropa dan Irak. Selanjutnya munculnya Saddam Hussein pada politik Irak. Saddam Hussein atau dengan nama panjang Saddam Hussein Abdul Al-Majid Al-Tikriti, ia lahir di Al-Auja pada tanggal 28 April 1937. Ia lahir dari seorang ibu bernama Subha Turfa Al-Musolad dan ayahnya bernama Hussein Abdul Al-Majid. Dan Khairullah Turfa merupakan paman Saddam yang sedang merawatnya dan senang merawatnya. Pada umur 10 tahun, Saddam meninggalkan rumah dan hidup dengan pamannya ini. Ia senang menceritakan ke Saddam tentang kisah kakeknya yang memperjuangkan Irak pada saat itu, sehingga timbullah rasa nasionalisme Arab dan fanatisme pada Irak di dalam diri Saddam, hingga akhirnya Saddam menjadi pemimpin atau presiden Irak pada periode 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003.
Dalam politik saat itu, Saddam berhasil menundukkan militer dengan menempatkan orang-orang yang memiliki loyalitasnya. Ia juga memberikan prioritas kepada pemuda-pemuda Irak yang berasal dari desa Tikrit untuk masuk akademik militer. Kemudian lembaga militer Irak pada era Saddam menjadi lembaga yang lebih membela dan melindungi kekuasaan Saddam di Baghdad. Namun, pada saat kepemimpinan Saddam, Amerika dan 40 negara lainnya ingin menggulingkan Saddam. Hal ini karena Saddam pada masa pemerintahannya dikenal dengan rezim yang kejam. Pecahnya perang Iran dan Irak, yang kita ketahui bahwa perang Iran-Irak ini dikenal sebagai pertahanan suci dan perang revolusi Iran di Iran dan Qaddafi Saddam di Irak, yang merupakan perang antara Irak dan Iran yang berasal pada bulan September 1980 dan belakangnya pada bulan Agustus 1988. Umumnya, perang ini diketahui sebagai perang Teluk Persia sehingga konflik Irak-Kuwait meletus pada awal 1990-an, dan sebagai yang kita ketahui bahwa sebagai perang Teluk Persia pertama. Peperangan ini berasal ketika pasukan Irak menerobos perbatasan Iran pada tanggal 22 September 1980. Akibatnya, masalah perbatasan yang berlarut-larut ini antara kedua negara mengkhawatirkan Saddam Hussein sebagai perlawanan Syiah yang dibawa oleh Imam Khomeini dalam revolusi Iran. Walaupun Iran tidak mengeluarkan pernyataan perang, tentaranya gagal dalam misi mereka di Iran, dan belakangnya serangan mereka berhasil dipukul mundur Iran, walaupun PBB meminta mempunyai gencatan senjata, dan pertempuran terus berlanjut sampai tanggal 20 Agustus 1988. Pertukaran tawanan terakhir antara kedua negara ini yaitu pada tahun 2003. Perang ini telah mengubah wilayah dan situasi politik global politik. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang membuat Irak dan Iran berperang. Berikut faktornya. Yang pertama itu adanya keinginan Irak dan Iran menguasai sungai Shatt al-Arab. Yang kedua, adanya keinginan mereka untuk menjadi penguasa kawasan Teluk yang telah mereka lakukan sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militernya di kawasan Teluk tahun 1971. Yang ketiga, Saddam Hussein, presiden Irak yang merupakan seorang Muslim aliran Sunni, khawatir akan adanya pemberontakan Syiah di Irak, sehingga pemberontakan ini terinspirasi dari terjadinya revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Dan terakhir yaitu melemahnya kekuatan Iran pasca revolusi tahun 1979.